Anggota Satpol PP di Tangerang Selatan dikeroyok sopir angkot yang sedang mabuk. Sementara puluhan ojol di Jakarta kocar-kacir di razia Dinas Perhubungan. Berikut rangkaian informasinya dalam Prime Highlight. Puluhan pengemudi ojek online ini kocar-kacir saat dirazia Satpol PP di kawasan Mangga 2, Jakarta. Secepat kilat, para pengemudi ojol ini langsung lari berhamburan ke tengah jalan demi menyelamatkan kendaraan yang terparkir persis di sisi pembatas bus Transjakarta. Saking paniknya, salah seorang pengemudi ojol bahkan sampai nekat mendorong sepeda motornya menyeberangi jalan di tengah padatnya kendaraan yang melintas. Sejumlah pengemudi ojol yang terjaring berdalih sedang mengantar barang. Dengan membawa sejumlah atribut aksi, puluhan pengunjuk rasa ibu-ibu memadati depan kantor Kemenko Marves di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak vaksinasi COVID-19 karena menganggap wajib vaksin suatu pemaksaan. Massa juga menduga adanya bisnis PCR dan vaksinasi yang dilakukan para pejabat publik. Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersedia menggelar dialog terbuka dengan masyarakat sebagai bukti transparansi vaksinasi. Inilah detik-detik saat sejumlah sopir angkot menganiaya anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Meski warga sudah berupaya melerai, namun pengemudi angkot justru kian beringas. Aksi main hakim sendiri ini berawal dari mobil yang dikendarai korban ditabrak oleh salah seorang sopir angkot. Adu mulut pun terjadi dan berujung keributan. Diduga sopir angkot menjadi emosi lantaran berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Sidang dugaan pengancaman dengan terdakwa musisi Jering kembali bergulir. Dalam momen Valentine tersebut, Jering meminta maaf kepada istri karena sering berulah. Terdakwa musisi IGD Arya Tisna alias Jering menghadiri secara langsung sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman berisikan kekerasan atas pegiat media sosial Adam Denny. Berbeda dari kebiasaan sebelumnya yang sering berapi-api, dalam sidang kemarin Jering tampil lebih tenang. Jering meminta maaf kepada sang istri lantaran momen hari Valentine justru dilakukan di dalam ruang sidang. Saya ingin minta maaf sama istri saya karena sudah banyak bikin masalah lah untuk dia. Jadi I'm sorry my baby, Madam Flaminora, Papa minta maaf. Jadi untuk orang-orang yang mikir istri saya tuh nggak bisa ngurus saya, nggak bisa ngasih tahu saya segala macam itu salah ya. Karena dia tuh justru paling sering untuk memberitahu saya untuk tidak masuk ke jurang yang sama lagi, tapi sayanya emang bandel. Waktu itu setelah bebas itu saya masih aktif untuk bicara masalah-masalah sosial. Jadi akhirnya terjadi kasus ini. Jadi saya ingin menegaskan kepada netizen atau siapapun yang baca ini, istri saya tuh bukan tipe-tipe istri yang nggak pernah ngasih tahu suaminya, tapi dia tuh selalu mengingatkan, cuman sayanya aja yang kebetulan bandel gitu, nakal. Tapi setelah kasus kedua ini saya tobat dan saya harap juga orang-orang juga bisa berhenti berpikir jika istri saya tuh tidak ngurus saya atau tidak pernah ngasih tahu saya tentang hal-hal seperti ini. Sidang kemarin mengagendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Para saksi yang dihadirkan menyanggah semua tudingan dan dugaan pasal yang disangkakan untuk Jering. Kubu Jering pun kini tengah menyusun rencana untuk melaporkan balik Adam Denny. Dua kali tersandung kasus hukum dalam waktu berdekatan, musisi IGD Arya Tisna alias Jering seolah tidak pernah kapok. Setelah dijerat kasus pencemaran nama baik, Jering juga terjerat kasus dugaan pengancaman dengan kekerasan. Seolah tidak pernah kapok, penggebuk drum grup musik Superman is Dead, IGD Arya Tisna alias Jering, dua kali terjerat kasus hukum dalam waktu yang berdekatan. Sederet kasus ujaran kebencian dan pengancaman dengan kekerasan menjeratnya. Pada Juni 2020 silam, Jering dilaporkan atas pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan juga disebut telah melakukan ujaran kebencian. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Jering menyebut IDI kacung WHO yang menuding adanya konspirasi dalam penyebaran virus corona.
Atas kasus itu, Jering menjalani masa tahanan selama 10 bulan. Usai menghabiskan usia di lembaga permasyarakatan, istri Jering, Nora Alexandra, menjemput sang suami. Ditemani sang istri, Jering pun menjalani proses melukat atau pembersihan diri di kediaman orang tua di kawasan Gianyar, Bali. Tidak lama berselang, Jering kembali menjadi tersangka, kali ini atas dugaan pengancaman kepada pegiat media sosial Adam Denny. Kasus dugaan pengancaman ini pun tidak jauh-jauh dari isu pandemi corona. Peristiwa bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhannya banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Akun media sosial Jering pun hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jering pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi di sambungan telepon. Meski Jering telah meminta maaf, tapi Adam Denny menolak mencabut laporan. Jering pun kembali masuk bui setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap pada Desember lalu. Tidak lama berselang, Adam Denny, sang pelapor Jering pun ditetapkan sebagai tersangka. Adam Denny diduga melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah dokumen yang bukan miliknya tanpa izin. Gara-gara Adam Denny ditangkap polisi, sidang kasus dugaan pengancaman yang menjerat Jering ditunda. Jering menilai kasus yang menimpa Adam Denny ada hubungannya dengan pemerasan, sama seperti yang dialaminya. Koboi jalanan yang menodongkan pistol ke kuli bangunan ditangkap polisi. Ainus Prime segera kembali.